Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian di Guru Kreator by Paideia. Dalam kesempatan ini kami sebelumnya mohon maaf dikarenakan kendala jaringan pada saat pelaksanaan soft launch GK Enterprise pada Sabtu ini tanggal 23 April 2022, sehingga kami membuat section terpisah dari video yang sebelumnya khusus untuk demo GK Enterprise. Dalam kesempatan ini saya dengan Hizkia akan coba mengeksplorasi, menguraikan beberapa kelebihan, keunikan dari GK Enterprise yang kami yakini akan sangat membantu guru-guru dan ekosistem pendidikan di tanah air, khususnya dalam menyambut generasi emas 2045. Perkenalkan, saya Yosua Sirait sebagai founding CEO dari Paideia dan Hizkia sebagai product manager dari GK Enterprise. Selamat menyaksikan. Oke, di layar sudah muncul ya portal ya dari GK Enterprise. Sebagai informasi rekan-rekan sekalian, GK Enterprise itu dibangun dengan 3 ekosistem. Tentunya yang pertama admin school, yang kedua adalah teachers, dan yang ketiga adalah student. Yang kita lihat saat ini adalah portal admin sekolah. Nah, apa saja yang dimiliki oleh portal admin sekolah dan apa sih keunikan ya pendekatan kurikulum yang kita sampaikan pada saat launch tadi dari GK Enterprise ini. Nah, jadi kalau kita bicara saat ini gitu ya, yang sudah nampak di depan layar dari Bapak Ibu sekalian, ini kan portal admin. Nah, admin itu sendiri bukan berarti admin saja ya, tetapi ini bisa berarti school leader, bisa berarti kurikulum developer. Nah, kenapa? Karena sebagai salah satu keunggulan dari Guru Kreator Enterprise di situ yang tadi sudah di-mention juga oleh Kak Yosua, itu adalah di bagian kurikulum nih Kak, gitu ya. Jadi ini saya senang banget nih bagian kurikulum. Kenapa? Sedikit cerita, kalau dulu saya ngajar sebagai guru itu ini ya, administrasi itu kadang menjadi beban gitu ya. Maksudnya kayak malas banget kalau mau ngerjain itu ya. Tetapi ternyata sebenarnya kalau kita mau cari cara dan dibantu dengan alat-alat seperti ini, tools-tools yang sangat membantu seperti ini, ini menyenangkan sekali. Nah, makanya nanti seperti apa, tentu kita akan sama-sama demokan. Nah, tapi tadi Kak, ini kalau kita bicara admin school, di sini kita bisa coba list secara garis besarnya dulu ya. Di sini ada 3 kategori besar di mana kita bisa manage sekolah gitu ya. Terus kemudian kita bisa manage kurikulum. Terus kemudian kita juga bisa manage user gitu ya, di mana itu adalah anggota dari sekolah kita. Gitu. Nah, nanti item-itemnya ada apa saja, kita mau langsung saja atau betul? Langsung saja. Dari layar ini yang saya lihat ini adalah banyak sekali ya kurikulum yang disajikan. Apakah memang GK Enterprise ini bisa mewadahi semua kurikulum yang berbeda? Karena kita tahu perbedaan kurikulum itu juga perbedaan pendekatan pengajaran, pendekatan penilaian, bahkan sistem pelaporan. Nah, seberapa leluasa ini hadir di GK Enterprise? Oke, nah ini saya tuh kalau bicara GK Enterprise itu selalu ingat tentang masa lalu saya tuh main ini ya, apa sejenis kayak Legoan gitulah. Nah, karena dulu di daerah saya nggak ada Lego Kak, tapi ada model-model kayak Legoan itu. Jadi kita bisa bangun apapun dari item-item tersebut ya, sesuai dengan imajinasi yang ada. Dan ini GK Enterprise itu dibangunnya juga frameworknya seperti itu. Jadi kalau kita melihat satu persatu nih nanti. Ini adalah kayak blok-bloknya gitu ya. Ini seperti blok-blok Lego tersebut, sehingga nanti admin sekolah ataupun tadi kurikulum developer tadi itu memiliki keleluasaan untuk benar-benar mengkustomisasi gitu ya. Kalau seandainya di bagian apanya gitu mau seperti apa, itu nanti akan ada keleluasaan seperti itu, Kak. Oke, nah kita mungkin dari yang pertama ya kita lihat
dari sisi grade ya. Grade dulu. Iya. Oke. Dari sisi grade. Oke. Berarti ini adalah bagaimana admin bisa men-setup berapa jumlah jenjang yang ada di sekolah. Kemudian ada kolom yang memanjang ke kanan. Berarti ini adalah kurikulum yang tersedia di sekolah itu. Betul. Dalam artian beda grade, beda kurikulum pun sangat dimungkinkan. Ya, katakanlah kalau kelas 7 dan kelas 10 pakai kurikulum yang baru, maka kelas 8, 9 dan kelas 11, 12 itu pakai kurikulum yang lama. Itu Bisa. pun masih dimungkinkan. Coba, ini berarti untuk SMA, anggaplah sekarang saat ini kan kita pakai 2013 nih Kak. Iya. Kita mau ganti ke kurikulum Merdeka ya. Iya. Untuk kelas 10, 11, dan 12 kita matikan untuk yang di bagian kurikulum tersebut. Kemudian kita nyalakan untuk 10, 11, 12 di kurikulum Merdeka. Nah, sehingga nanti untuk kelas-kelas yang ada di situ itu langsung menggunakan kurikulum yang sudah kita assign. Oke, baik. Baik, His. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan grade yang sudah ada di sekolah tersebut. Kalau memang kita mau bangun kurikulum dengan grade yang unik, katakanlah cuma ada 2 grade, 2 kelas, kemudian subjeknya pun hanya ada 4, itu seberapa leluasa? Mungkin kita bisa kembali ke kurikulum list ya, untuk membangun kurikulum dari awal ya. Nah, ini saya discard dulu ya, tadi Oke. sudah melakukan perubahan, saya abaikan dulu. Oke. Ya, berarti kita add new kurikulum ya. Betul. Nah, kalau add new curriculum kita benar-benar membuat satu rumah kosong, Kak. Tapi itu pun sebenarnya dari kami sudah menyediakan nih. Oke, pilihan. berarti kalau ada Paideia Education Solution berarti kurikulum yang sudah tersedia di Paideia. Betul. Seperti yang disampaikan ada IB, PYP, ya IB, PYP, coba IB, lihat aja ya. NYP, DP ya. Oke, ini yang tersedia dan siap pakai. Betul. Oke. Jadi framework-nya item-itemnya Waktu itu kita sudah klik tersedia. dan langsung tercopy di tempat kita. Nah, Betul. kalau mau bangun dari awal, bisakah dicontohkan? Kalau bangun dari awal, kita coba buat dari benar-benar awal. Ya, katakanlah kurikulum semangat maju. Nah, katakanlah gitu. Oke. Ya, sama aja deskripsinya. Kita samakan dulu. Oke. Logo ini juga dengan leluasa kita bisa pilih logo apapun Betul. ya. Ini tentu untuk sebagai identity juga. Nah, Oke. ini saya masukkan Iya. ini terlebih dahulu. Bisa di crop benar-benar tengah. Yap. Saya ambil bagian ini saja. Iya. Nah, Oke. tipenya. Custom ya berarti ya. Ini karena kita buat sendiri ya. Oke. Oke. Custom. Nah, dikonfirmasi Oke. saja untuk melakukan pengecekan. Oh, sudah. Oke. Nah, ini sudah selesai. Tapi sudah selesai rumahnya nih, Kak. Sudah selesai rumahnya. Betul. Waktu kita mau desain apapun tentang standarnya kah, tujuan pembelajarannya kah, kontennya itu di mana? Nah, ini kita harus aktifasi dulu kurikulumnya. Sehingga setelah kita aktifasi kurikulumnya, itu sistem akan membaca dan dia akan bertambah di bagian sidebar dan kita bisa Oke. melakukan editing walaupun statusnya masih draft. Jadi tenang aja nih, selama ini statusnya masih draft, itu belum akan merubah apa-apa nanti di. Dan tidak akan sampai ke guru dulu. Betul. gitu kan? Oke. Baik, kalau kita lihat, nah di sini ada grade, kemudian ada subjek, grup subjek. Kalau kita mau bangun dari awal, tentunya kita harus mulai dari menentukan ada berapa grade. Betul. Boleh kita buat 2 grade saja mungkin. Oke, contoh ya. Ini SD gitu ya, Oke, atau SD level kelas dasar gitu ya, Kak. Dasar. Ah, Oke. dasar 1 dan 2. 1. Bahkan ini pun kalau kita mau tulis 1 gitu bisa, ini benar-benar memiliki keleluasaan tergantung dari desain Dua. sekolah. Oke, kemudian dasar dan menengah. Nah, Mungkin ada 7, 7 dan 8. 8. Oke, begitu sudah, maka kita masuk ke tahap kedua selanjutnya, Hmm, menentukan subjek apa saja. betul. Oke. Dan itu pun kita perlu grouping juga. Iya. Itu. Sebagai catatan, ini kalau memang sekolah mau bangun dari awal. Betul. Kalau sekolah benar-benar sudah, Pak, kami sudah punya grade yang begitu banyak, subjek yang begitu banyak, bagaimana caranya? Yang tadi sudah tersedia di Paideia, Paideia sudah menyediakan, tinggal pilih, tinggal apply, maka terinstall semua, tinggal mencocokkan yang tadi. Grade mana pakai kurikulum apa. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi kita boleh skip ini. Dan bahkan nggak, kalaupun dari Paideia ini anggaplah, bukan anggap, memang tadi saya melakukan import dari Paideia nih untuk kurikulum 2013, tapi sekolah tetap pengen yang merubah grade-nya. Seandainya, oke 2013 sebagai framework-nya, tapi saya mau melakukan sedikit modifikasi. Itu pun bisa. Sangat mungkin. Betul, Oke, dimungkinkan. baik. Nah, kita masuk ke selanjutnya itu kan sudah grade, grup subjek. Ada standar di sini ya. Oke. Mungkin masuk ke K13 saja sebagai contoh. Oke. K13 sebagai contoh, di situ ada standar yang memang sudah terisi dari Paideia.
boleh diklik satu item untuk kita lihat standar itu sebenarnya apa. Nah, standar ini karena saya mantan guru ekonomi, saya bukannya ekonomi ya Kak. Oke. Oke, saya buka kelas. Nah, ini jadi list dari KI 3 dan KI 4 dalam kurikulum 2013. Gitu. Ini objektif gitu ya, tujuan pembelajaran yang mau dicapai nih. Dari kurikulum 2013 untuk kelas 11 mata pelajaran ekonomi. Oke. Gitu. Dan seperti yang dibilang tadi bahwa waktu kita melihat KD ini, KI ini ada dan kita mau menambahkan supaya sesuai dengan konteks sekolah itu pun sangat dimungkinkan. Betul. Contohnya kita mau nambah anak di KI 3 ya, sajian satu-satu. Berarti nanti nambahnya jadi anaknya KI 3 ya? Ya. Oke. Di situ sudah ada tentang menganalisa konsep. Sekarang kita menganalisa praktik ya dan metode dari pendapatan. Oke, coba di oke kan? Nah, oke. Muncul. Oke, jadi seluasa itu ya. Betul. Waktu kita mau menambahkan juga komponen. Kita save untuk benar-benar menambahkan. Oke. Nah, di sini yang sangat menarik. Di dalam setiap kurikulum yang dibangun oleh Pak Ede ya, di dalam GK Enterprise ini keluar learner profile. Sebenarnya apa itu learner profile? Learner profile itu adalah tujuan akhir dari sebuah ekosistem sekolah pembelajaran untuk menentukan profil seperti apa sih murid-murid ini pada nantinya. Sebuah sekolah tentunya mengajar ya, membimbing, mengasuh anak hingga pada akhirnya profil pelajar yang seperti apa yang kita harapkan. Kita bersyukur pemerintah kita sudah mengeluarkan ya pendekatan yang baru dengan kurikulum yang ada, kurikulum Merdeka yang sangat berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga kita mengeluarkan itu, memasukkannya menjadi sesuatu yang sangat prioritas sehingga sekolah melihat profil pertama sekali apa yang perlu dicapai, barulah kemudian menyusul rancangan pembelajaran, implementasi pembelajaran, rancangan penilaian dan dan lain-lainnya mengerucut ke dalam profil tersebut. Boleh di display yang learner profile, kemudian ya seperti di layar. Bagaimana uraiannya? Nah, jadi ini learner profile ini karena kita membuka dari kurikulum 2013. Ini memang tampilan dari learner profile 2013, ya. Sehingga di sini sebenarnya pun sekolah memiliki keleluasaan seandainya memang ada profil-profil butiran profil ya, ada butir-butir profil yang memang ingin ditambahkan untuk melengkapi satu profil utuh tadi ya. Ini kan kalau kita bicara learner profile berarti kan bicara soal keutuhan gitu ya, dari siswanya nantinya gitu setelah belajar tuh seperti apa nih gitu. Nah itu kita bisa memiliki keleluasaan untuk menambahkannya juga kan. Gitu. Baik, di sini jelas sekali. Nah yang terakhir nih dari kurikulum ini ada kurikulum komponen. Itu bagaimana ya? Nah ini yang building blocks-nya tadi nih Kak. Jadi kalau kita bicara kurikulum komponen ini paling menyenangkan karena di dalam kurikulum komponen ini kita bisa menambahkan ya tadi blok-blok apa yang kita mau tambahkan di dalam kurikulum kita. Gitu. Kayak contohnya di sini di bagian kurikulum. Ini kan kalau ke 2013 sudah tersedia ada tema untuk jenjang SD gitu ya. Kemudian ada topik, ada kurikulum inti, ada konteks global, pendidikan karakter. Seandainya kita nih atau kalian mau menambahkan satu kurikulum komponen baru untuk melengkapi gitu ya, itu juga dimungkinkan juga. Kita bisa add new komponen di sini. Karena kan tentu setiap sekolah memiliki ciri khas ya Kak, dan memiliki pendekatan kontekstual yang berbeda-beda. Betul. Nah, bisa dicontohkan satu ya, misalnya di dalam kurikulum, boleh diklik yang kurikulum. Sudah. Di situ kan ada beragam ya, ada topik, kurikulum inti. Kalau sekolah saya katakanlah sekolah swasta ya, yang memang punya pendekatan tersendiri dan komponen-komponen yang saya ingin guru-guru saya sebagai kepala sekolah, mau guru-guru saya itu memasukkan komponen ini bahkan sampai terlihat di penilaian. Mungkin boleh tambahkan satu, kultur sekolah. Nah, jadi guru dalam mengajar harus melihat bagaimana kultur sekolah ini masuk di dalam unit plan, silabus, RPP. Nah ini kita masukkan, berarti judulnya kultur sekolah. Kultur sekolah. Deskripsinya ya kita samakan dulu. Hint-nya ini nanti bahkan
akan menolong ya guru ketika maksudnya kultur sekolah itu apa. Nah, sebagai admin kita bisa mengisinya terlebih dahulu. Iya, betul. Oke, jadi kita tambahkan ikonnya. Nah, di sini Kak. Ya. Jadi tipe respon yang nanti guru perlu lakukan itu apa? Nah, kita ada beberapa jenisnya yang bisa dipilih gitu ya. Katakanlah mungkin checklist ya. Oke, Saya checklist karena ya. ada beberapa item yang saya mau berikan checklist. Nah, kalau berarti kalau upload waktu ini dibuat guru-guru dituntut untuk mengupload. Mengupload something, betul. Oke. Berarti ini apa yang mandatory? Nah, ini berarti teacher bisa melakukan komen di dalam komponen ini ketika nanti ini nyala di unit plan ya. Mandatory itu artinya memang ini harus ada nih di unit plan dari guru-guru kita gitu. Nah, kalau ini nanti kan ada yang namanya learning experience, itu activity, quiz ataupun banyak kegiatan-kegiatan lah gitu ya. Itu juga mau dikonekkan nggak ke bagian situ? Nah, ini admin punya kelulusan sampai ke sana. Boleh Itu selanjutnya, Oke dulu next, finalisasinya. oke finish. Nah, ini kultur sekolah. Kultur sekolah sudah menjadi sebuah komponen di dalam unit plan. Masih rumahnya Kak? Rumahnya ya. Iya. Oke. Kita isi. Nah, saya mau nambahkan katakanlah ada 3 item ya. Saya mau yang pertama itu agen pembaharu contohnya. Nah, ini kita perlu tahu dulu nih. Ini untuk siapa dulu nih Kak? Untuk grade subjek apa dulu nih? Nah, kalau bicara kultur sekolah mungkin semua berarti ya. Tapi kalau boleh diklik yang grade. Yang grade berarti itu semua kelas yang muncul dan yang di checklist tadi ya. Betul. Subjek juga coba dilihat subjek. Oke. Nah, berarti saya mau di semua, betul. All grade dan all subjek boleh tambah. Yang pertama listnya itu adalah agen pembaharu. Agen pembaharu. Oke, yang kedua mungkin pembelajar ya, pembelajar. Nah, oke. Pembelajar. Nah, di sini sebenarnya kita punya kemampuan agen pembaharu kalau seandainya ada butir-butir komponen dari agen pembaharu mau lebih didetailkan, gitu itu ya? dimungkinkan juga. Contohnya gitu, contoh katakanlah pembaharu sosial. Oke. Pembaharu budaya contohnya. Oke. Bahkan kalau mau ditambah pembaharu budaya seperti apapun itu bisa. Betul. Oke. Tapi itu tentu akan sangat dalam ya. Ya. Tentu ini tergantung lah dengan kebutuhan. Bisa save. Oke, baik. Ini K13. Oke, jadi seluasa itu untuk kurikulum komponen yang mana ini nanti akan masuk di dalam unit plan. Betul. Nah, sekarang dari sudut pandang guru kan. Oke. Coba kita masuk ke platform guru ya. Nah, ini platform gurunya nih Kak. Jadi kalau kita bicara guru, ya tentu kalau akademiknya gitu ya, mungkin kita karena keterbatasan waktu, kita mungkin simulasikan di area akademiknya terlebih dahulu Kak. Nah, di sini ini saya masuk sebagai Hiskia gitu ya, sebagai guru Hiskia gitu. Nah, di dalam sekolah ini saya ditugaskan untuk menjadi homeroom di kelas 10B dan mengajar di 3 kelas gitu. Jadi saya mengajar kelas 11A Economics, kelas 7A IPA, dan kelas 11A Accounting gitu. Nah, saya coba masuk dulu ya salah satunya ya Kak, ke kelas 11A Economics. 11A Oke. Nah, ini. Oh ya, karena kamu tadi ada di 3 kelas, maka di sebelah kiri itu juga ada 3 kelas ya? Betul. Oke. Nah, ini kelas 11 ekonomi. Nah, apa yang ada dari menu-menu di atas ini menarik sekali. Bahwa seorang guru akan dapat memanfaatkan berapa nih? Ada 8 ya? 8 fitur untuk mengelola kelas, sebuah kelas. Kita bisa melihat di situ ya, beragam sekali ya, bagaimana guru-guru bisa diuraikan nih apa fungsi-fungsi dari setiap itunya. Ya, overview itu sendiri nanti ini tentu di dalam pengembangannya ini akan menjadi dashboard ya. Dashboard dari kelas tersebut menjadi analitik yang akan membantu guru mengetahui sebenarnya sudah sejauh mana kelas yang tadi punya tujuan itu ya. Kalau kita bicara backward validation sudah di set tujuannya. Nah, ini sudah sampai mana nih kelas kita? Itu nanti akan tertampilkan di dashboard. Gitu. Nah, kemudian planning ini lebih ke desain gitu ya, mendesain kelasnya sesuai dengan kurikulum yang sudah di-assign. Jadi disinilah membuat unit plan, silabus, RPP. Oke, baik. Nah, ini desain gitu ya. Nah, learning experience yang tadi ya. Jadi ini lebih ke aktivitas gitu ya. Jadi aktivitas dari desain tersebut itu nanti ada apa saja. Itu kita bisa termasuk di dalamnya juga proses pemberian tugas, pemberian aktivitas yang tadi kamu sebut. Betul. Bahkan juga untuk buat quiz online di sini. Betul. Oke. Nah, kemudian attendance ini hal yang common ya. Ini untuk kita bisa melihat juga
kehadiran dari siswa-siswa kita. Oke. Itu di sini sudah di coding ya menggunakan warna gitu ya, sehingga nanti guru memiliki keleluasaan untuk secara mudah untuk melakukan absensi ataupun dari murid juga bisa secara mandiri. Nanti tergantung pengaturannya. Nah, di sini di bagian project. Oh, kalau bicara project ini, lagi-lagi saya teringat yang tentang kurikulum Merdeka ini. Saat sekolah membuat sebuah project yang memang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah, baik itu guru maupun semua murid yang tidak melihat grade-nya, itu juga sangat dimungkinkan. Betul. Jadi ini adalah whole project ya untuk sebuah sekolah. Oke. Atau bahkan kalau seandainya di dalam kelas ini ada project yang memang mau di-create pun itu juga memungkinkan. Bahkan untuk kelas sendiri kalau memang tidak tersangkut paut dengan grade yang lain gitu, hanya untuk subjek ini pun bisa. Bisa. Oke. Baik. Untuk badges ini bagaimana ini? Ini lebih ke fitur mini gamification ya. Jadi untuk mini gamificationnya sehingga guru itu memiliki satu engagement dengan murid. Itu ketika murid melakukan sesuatu gitu ya, behavioral gitu, kita bisa melakukan apresiasi dengan bentuk virtual kita gitu. Jadi nanti ini akan muncul nih di dashboardnya si murid kan. Murid dan murid lain pun bisa melihat ya. Betul. Dan itu sudah dapat apa saja. Betul. Jadi siapa yang memang hadir sepanjang waktu ya satu semester, nggak pernah bolos sama sekali, bukan bolos ya, nggak pernah izin lah, nggak pernah izin. Siapa yang juga yang selalu berada di atas KKM sebagai contoh ini. Betul. Nah itu kita bisa menambahkan. Bisa nambahkan. Betul. Itu tinggal di. Itu tertempel di dalam profil siswa. Yes. Oke, yang selanjutnya ini adalah gradebook. Gradebook. Ini biasanya yang selalu guru intip ya. Saat sudah ngasih tugas, bisa kelihatan bagaimana siswa tersebut di tengah-tengah siswa yang lainnya, di tengah-tengah komunitas kelas ya, secara garis besar, tapi juga secara personal bisa masuk ke dalam. Di sini juga ada unit, tipenya, kategori apa, berapa persen penilaian tersebut menyumbang terhadap keseluruhan, dan ini sangat memudahkan guru untuk melihat gambaran besar ya. Dan saya lihat tidak hanya guru sih Kak, gitu ya. Ketika satu stakeholder sekolah itu bekerja sama secara penuh dengan ini ya, apa namanya, mengisi dengan tepat waktu gitu ya, sehingga murid ataupun orang tua pun memiliki ini ya, apa namanya, real time evaluation gitu. Jadi oh sampai saat ini padahal masih 2 minggu lagi saya mau kuis, tapi nilai saya secara rata-rata atau secara final itu masih di sekian persen nih. Gitu. Jadi benar-benar ini akan sangat membantu nih untuk dan setuju seperti yang kamu sampaikan tadi. Berarti misalnya ya yang jamak sekali, murid khawatir apakah dia tinggal kelas. Betul. Atau dia belum mencapai ini, karena kita percaya sebenarnya tinggal kelas atau tidak itu bukanlah keputusan di akhir semester, itu sebuah perjalanan. Sehingga kalau saat tugas 1, tugas 2, kemudian ada kuis, ada penilaian yang terjadi, sebenarnya kita sudah dapat tahu nilai final nantinya di akhir semester itu berapa. Sehingga langkah-langkah preventif, upaya edukatif bisa dilakukan antara guru dengan siswa. Betul. Oke. Ini transparansi juga. Transparansi. Oke, baik untuk members yang terakhir ya. Lebih ke untuk members ini adalah kumpulan anggota di dalam kelas. Termasuk juga ada tim di sini. Ini fungsinya misalnya kerja kelompok tugas ya, bergabung dengan tim A, sehingga penilaiannya pun bisa dilihat berdasarkan kelompok itu juga. Betul. Baik. Oke, ini semua fitur. Nah, sekarang yang memang menjadi prioritas kita fitur untuk kali ini dalam video ini adalah planning nih. Ini saya lihat ada gambar-gambar yang cukup atraktif, yang menarik ya. Ya karena ekonomi sebagai guru nih ekonomi banget nih, enak nih. Oh ini lagi bahas APBN nih. Oke. Boleh kita buka satu unit plan yang kita bisa bahas, lihat gambaran besarnya. Boleh. Oke, ini ada blocks. Nah, daripada kita lihat, mungkin kita mencoba langsung satu membangun unit plan ya. Oke. Mungkin kalau kamu tadi kayak ekonomi, saya dulu guru biologi ya, boleh masuk ke coba kelas biologi 7 aja IPA ya. Oke, kita coba bangun di kelas 7 IPA seperti itu. Nah, oke. Nah, boleh kita mulai ya unit planning. Kita coba ya. Jadi ini membuat silabus ya kalau di Indonesia ya. Betul. Silabus. Di sini sudah ada unit 1 KJ Pansel, zat dan keunikannya, energi. Mungkin kita perlu tambahkan satu lagi tentang antariksa ya, alam semesta. Coba. Oke, kita tambahkan satu. Katakanlah judulnya Riksa ya? Unit antariksa? Bumi dan antariksa. Oke. Bumi dan antariksa. Sorry. Deskripsinya samakan saja. Oke.
Oke. Deskripsinya samakan saja. Kemudian Standar harus ditentukan. Oke, silakan dipilih saja. Nah, di sini cover. Cover ini yang tadi berarti ya, gambar-gambar yang muncul tadi ya. Betul. Oke, mungkin kita pakai Unsplash ya di sini Iya. ya. Kita Oh, sudah tersedia. Mungkin boleh ketik Galaxy, boleh di enter. Kita akan dapatkan gambar-gambar yang memang sudah seputar tentang bumi alam semesta. Oke, Ini ya. tinggal pilih salah Ya, satu. saya pilih dari NASA. Iya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik. Jadi membuat unit plan atau silabus itu bisa berdiri untuk unit itu saja, untuk subjek itu saja. Katakanlah di sini IPA, Single subject. atau bisa interdisipliner, multi subjek yang memang membahas ini. Sehingga nantinya saya bisa share ke guru-guru lain yang memang ada di mata pelajaran lain tersebut untuk bersama-sama bahas satu unit. Di mana penilaiannya pun nanti bisa secara kolaboratif. Boleh next, mungkin kita untuk kali ini kita coba mungkin yang single ya. dulu Ya. Oke. Nah ini bagaimana nih? Nah, kalau kita bangun unit plan itu kita perlu menentukan terlebih dahulu nggak template-nya. Itu template dari unit plan yang kita mau gunakan itu seperti apa? Oke, mungkin kita pilih salah satu dulu. Oke, saya coba template unit SMP ya. Oke. Ya, di sini adalah. Nah, ini yang tadi yang kakak bilang. Oke, mungkin boleh ke Yosua. Ada nggak Yosua? Ya, ada. Oke. Ya, kalkulator satu. Oke, langsung. Nah, di bawah sudah ada unitnya. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita perlu di sini ada template-nya ya, layout-nya. Ya, coba. Oh, tadi saya menggunakan template yang bukan kurikulum 2013 ya? Oke, kalau begitu kita buat template dulu Coba baiknya. baiknya buat template terlebih Oke. dahulu. Buat template. Template, coba ya, aku kasih nama template punya Kak Yosua Ya. dulu ya. Default ya, boleh. Pakai kurikulum 2013. Nah, di sini kita akan memilih komponen-komponen yang tadi sudah di setup oleh administrator ya atau admin sekolah. Nah, ini karena SMP saya coba pilih. Oke. Tadi ada kita tambahkan culture sekolah juga ya. Ya. Oh, langsung masuk di sini ya? Iya, karena ini kan akun guru. Kata Oke. nah, anggaplah ini yang akan kita gunakan. Dan Ini bisa disusun. bisa. Oke. Contoh karena learner profile itu Nomor satu. kita taruh paling atas. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah kita kembali membuat unit plan dengan menggunakan template yang sudah kita buat. Ya. Boleh menggunakan ini ya. Kita masuk ke planning. Bisa gunakan yang kalau kita coba klik tadi ya, membuat baru, Oke, buat baru ya. buat baru. Oke. Alam semesta gitu ya. Ya. Nah, semesta. Atau pakai yang tadi saja juga bisa sepertinya, coba Oh, mau edit aja. edit saja bahwa kita Oke. pakai template yang baru sudah kita buat. Oke, Oh, sorry. Diedit. kita edit ya. Ya. Kita edit gunakan template yang baru. Boleh next. Dan kita pilih template. Ah, sudah muncul. Boleh submit. Akan menimpa Oke. semua karena juga kosong ya, nggak apa-apa. Yes. Nah, kita boleh klik masuk dan kita mulailah mengedit. Nah, di sini yang menariknya guru tinggal memilih komponen-komponen yang sudah ditentukan, melihat bahkan mau menambahkan, mengisi deskripsi yang lainnya, apakah sumber belajar. Kalau kita lihat di sini kenapa unit plan-nya belum ada sumber belajar? Berarti memang harus dibuat sebuah komponen yang namanya sumber belajar, gitu, media ajar dan lain sebagainya. Boleh kita pilih pertama ya. Nah, ini profil mana yang mau kita capai waktu kita berbicara bumi dan antariksa? Silakan Hes dipilih aja. Coba ini butir tentang akal beragama Butir dari- dan kolaborasi gitu ya. Betul. Dan bergotong royong. Boleh. Selanjutnya. Kemudian menentukan standarnya. Oke. Adakah di situ bicara tentang bumi? Kelas 7. Anggaplah tipe tata surya gitu Ya, ya, rotasi. betul. Jadi guru benar-benar dikasih gambaran yang besar sekali. Memang terlihat, wah, semua langsung muncul. Karena kita sedang mengajar di satu kelas tersebut dengan subjek tersebut. Sehingga perlu dapat gambaran yang utuh dan kita bisa memilih yang mana yang mau kita capai. Submit. Kita juga bisa memilih kurikulum intinya. Kurikulum inti tentunya semua. Bisa ya. Oke, kita pun bisa kasih komen di bawah ya. Belum. Oke. Boleh submit.
Karena ini fungsinya nanti kalau komen, kalau tadi Kak, kalau ada kolaborator tentu kan kita harus tahu nih kenapa memilih ini, kenapa ini, jadi bisa sambil langsung komen di situ. Oke, ya bagian-bagian lainnya juga sebenarnya sama. Kita teruskan aja. Nah kalau sudah, itu sudah jadi tuh berarti silabus? Iya sudah jadi. Tinggal di print. Oh, tapi kita belum menambahkan penilaian nih, gimana? Oke, nah ini kan lebih ke desainnya tadi Kak ya. Jadi ketika kita bicara penilaian, silabus yang lebih realnya lagi, bukan real ya, maksudnya implementasinya. Kita masuk ke dalam implementasi ini dan kita tinggal masukkan. Oke, jadi ketika silabus unit plan tadi sudah dibuat, sekarang lebih kepada implementasi. Betul. Unit plan yang besar tadi itu mau diajarkan berapa kali? Bisa pakai satuan minggu, bisa tatap muka, atau A, atau B, atau C. Di dalamnya ini, jadi kalau boleh dibilang inilah RTP-nya sebenarnya, rencana atau alurnya ya. Betul. Nah, kita tinggal tambahkan. Kita tambahkan learning experience-nya. Oke. Di sini. Katakanlah membuat model tata surya. Membuat model tata surya. Oke. Nah ini kalau seandainya bentuknya nanti tugas atau pengumpulan gitu ya Kak, ini tentu kita membutuhkan due date. Ya. Gitu. Nah ini kita pilih saja. Ya, oke kita nyalakan due date-nya, anggaplah minggu depan, gitu ya, jamnya jam 00, anggaplah seperti itu. Dan ini kita juga bisa kalau seandainya ngepostnya itu nggak langsung sekarang ngepost nanti, tapi ngepostnya besok nih atau 3 hari lagi, kita bisa schedule. Maksudnya itu akan muncul di dashboardnya siswa. Betul, di murid itu setelah jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, ini kita menarik nih. Ada bentuknya, ada activity, ada assignment, tapi juga ada assessment ya. Nah, berarti activity ini sesuatu yang memang menjadi aktivitas saja, tidak nilai. Tapi karena kita sedang membuat model, berarti ini sesuatu yang memang kita mau siswa kumpulkan, kita nilai dengan rubrik, dan kita serahkan kembali kepada mereka. Kita pilih yang tengah dulu aja. Oke, kita next. Nah, tentu kita perlu memberikan instruction kepada murid kita. Ini tugasnya itu seperti apa. Bahkan kalau guru math di sini saya lihat ada equation. Bisa membuat panduan ataupun soal ya dengan equation ini. Oke. Sudah tersedia. Ya, sangat lengkap sekali. Table juga sama Kak. Media. Coba diklik. Jumlah table yang mau ditambah berapa banyak, tinggal langsung buat. Oke. Nah, di sini yang menarik juga. Ada penyampaian secara tulisan, tapi ada juga lisan yang itu record. Betul. Ini fungsinya seperti apa? Nah, record ini sendiri kan karena kita juga melihat ada beberapa murid mungkin ya, itu yang memang memiliki keterbatasan dalam membaca atau melihat gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya recording tentu akan sangat membantu nih. Gitu. Khususnya nanti kalau diterapkan di sekolah-sekolah yang sifatnya inklusif. Coba gitu. Jadi panduan untuk buat model. Iya. Kita allow untuk boleh merekam. Nah, jadi oke, silakan anak-anak membuat panduan untuk membuat sebuah model tata surya. Ya, selamat mengerjakan. Nah, ini akan menjadi recording dan nanti akan muncul di dashboard siswa. Coba di play. Anak-anak membuat panduan untuk membuat sebuah model. Oke. Sangat simpel ya. Kalau saya jadi guru memang saya bisa kan sampai lisan seperti ini. Dan kekinian sekali. Ya, nah di sini teachers feedback ya. Jadi bagaimana guru melakukan penilaian terhadap ini? Ini sangat mewakili pendekatan baik itu penilaian formatif maupun summative. Formatif biasanya kita cukup komen atau beri bintang atau katakan ini komplit atau tidak. Tapi juga kita mau memberikan sesuatu yang sifatnya terukur. Dalam arti terukur itu adalah kuantitatif. Kita bisa pilih kalau poin itu bisa 0 sampai 100 ataupun 0 sampai 7, 0 sampai 9 tergantung poin maksimum dan nilai itu berapa. Meskipun 0 sampai 9 nanti akan dikalkulasikan. 0 sampai 9 anaknya dapat 9 berarti dia 100%. Nah, kalau komen dari pengumpulan tugas ini guru dapat memberikan komentar. Kalau yang namanya di sini adalah rubrik kriteria, maka akan membuat rubrik dari model ini bagaimana panduan penilaiannya. Ini semua secara transparan akan dapat dilihat oleh siswa saat kita sudah assign. Dan yang terakhir binary ini biasanya checklist ya. Mengumpulkan, tidak mengumpulkan. Hanya ada 2 pilihan. Ya kayak gini, 1 dan 0. Nah, mengumpulkan, tidak mengumpulkan, lengkap, tidak lengkap, ya, complete, incomplete seperti itu. Nah, di sini juga ada paling bawah ya. Kita pilih mungkin yang tadi poin boleh juga. Poin juga boleh ya. musim 2 ya.
Dan ini juga adalah strategi-strategi dan pendekatan. Ini sebagai teoritis ya, dan praktisnya juga. Oke, boleh diselesaikan. Dan next, ini yang Ini tadi, ya, karena ini kan istilahnya kita bikin aktivitas penugasan kan, Ya. tapi itu pun kita dibantu jangan sampai kita tersesat gitu Ya. dari apa yang sudah didesain kita di awal. Nah sehingga Jadi ini sesuatu yang sudah dipilih di unit plan tadi, sesuatu yang sudah di-setup oleh sekolah atau kementerian gitu ya, secara standar, dipilih oleh sekolah, dipilih oleh guru di unit plan atau silabus, masuk ke dalam penilaian. Wow. sehingga benar-benar tercerminkan, maksudnya benar-benar mendarat ya apa yang sudah dirancang Jadi makin kurikulum mengerucut ya. Betul. Nah, kalau sudah berbicara tentang data begini, hal yang sangat menarik adalah saat sudah semakin mengerucut dan jelas dari goal dengan implementasi, bagi para pemangku kepentingan, katakanlah sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, bahkan owner dari sebuah sekolah, itu bisa mengukur. Betul. Saat saya menetapkan tujuan, implementasi di lapangan, di dalam ruang kelas, pada akhirnya bagaimana? Dan mengukur profil yang mana? Saat saya mau anak-anak saya itu berpikir kritis, apakah memang berpikir kritis itu masuk di dalam gabungan tindakan-tindakan penilaian atau aktivitas penilaian yang dilakukan? Dari sini langsung terukur ya Izzy ya. Betul. Oke, boleh selanjutnya kita pilih saja. Nah, ini resource tambahan atau artikel, ada informasi tambahan lainnya, bahkan dokumen yang bisa dipelajari oleh murid untuk mengerjakan tugas itu. Oke, kalau sudah kita finish. Ya. Ya. Jadi satu aktivitas berbentuk assignment. ini katakanlah saya buat minggu pertama. Kalau menambahkan minggu kedua, Boleh? oke. Kalau saya nggak mau pakai minggu, pertemuan 1, pertemuan 2, atau tetap muka 1, tetap muka 2. Tinggal di ID. Oke. Ya, Oke. Oke, baik. Nah, biasanya untuk keperluan pribadi dan mengajar, katakanlah juga bicara tentang kesiapan guru dalam mengajar dengan perangkat yang hands on bisa dipegang. Saya kan akan print nih sebagai PDF gitu ya. Itu bagaimana caranya? Dinas juga kadang butuhkan untuk akreditasi. Ini ada tombol untuk nge-print. Oke. Kita tinggal print. Nah, kita bisa menentukan terlebih dahulu Kak untuk silabus dan learning experience yang akan kita cetak ini, itu semuanya akan kita tampilkan. Komponen-komponen yang sudah diisi tadi akan kita tampilkan atau sebagian saja. Itu. Nanti pun masih memiliki keleluasaan untuk guru di bagian situ. Bisa diubah urutannya, kemudian Betul. diaktifkan atau tidak, seperti Betul. itu ya. Oke. Ya. Oke. Ini dia sedang memproses untuk Ya. menghasilkan sebagai PDF. Kalau sudah nanti kita tinggal ekspor ya. Ya, ini tinggal di Oke. download ataupun di share. Oke, jadi kita bisa langsung create dia sebagai sebuah PDF ya Is ya. Betul. Nah, yang terakhir karena keterbatasan waktu seperti yang saya sampaikan tadi, fitur terakhir yang akan kita lihat itu saat kita sudah menjadikan learning experience, tentunya bertanya-tanya bagaimana kaitannya terhadap penilaian, struktur yang bagaimana, apakah satu penilaian untuk semua kurikulum atau bagaimana. Kita kembali ke admin school. Oke. Admin school, dan di situ kita boleh masuk ke kurikulum ya. Tadi kita pakai kurikulum 2013, boleh masuk ke assessment. Nah, menarik sekali di assessment ini. Kalau kita lihat di assessment ini ada 6 tab ya. Final grade-nya, scales-nya, skala, kriteria, tipe, kategori, dan pengaturan tambahan. Saya singkat saja tentang final grade ini di dalam memberikan rapor ya lebih tepatnya, atau akhir semester. Sekolah itu menggunakan poin kah, menggunakan komen kah, menggunakan kriteria kah, atau menggunakan binary yang tadi, lulus atau tidak, sederhana itu. Kemudian perhitungannya bagaimana? Apakah memakai persentasenya berdasarkan weight tertentu atau berdasarkan poin? Ini sangat leluasa. Masuk ke scales. Nah, scales ini kita bisa tolong tambahkan satu add new scales. Katakanlah scales itu namanya kita sebut performa. Ya, kita pakai performa. Kemudian kita sebut dia mungkin bicara 6 poin ya. Pakai poin, katakanlah A, B, C. Jadi kalau misalnya A, kasih namanya, scalesnya namanya performa, katakan A itu sangat baik. Itu
Skills ini nanti bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan di dalam penugasan. Seperti itu. Performa, sangat baik, baik, cukup, kurang. Contohnya begitu. Oke, sehingga nanti tinggal dipilih. Ini kalau menggunakan poin. Ya, kalau menggunakan percentage juga tentunya bisa. Gitu. Jadi ini poin atau seperti ini, kualitatif. Kalau poin juga bisa nggak? Bisa juga, begitu. Jadi kita tinggal submit seperti itu dan sudah muncul skalanya. Dan demikian juga kalau mau pakai yang percentage. Yang selanjutnya kita masuk ke yang kriterion. Nah, beberapa pendekatan kurikulum, contohnya seperti kurikulum seperti IB itu menggunakan kriterion. Nah, kita bisa nambahkan berapa kriteria yang mau kita pakai. Katakanlah kriteria A, kriteria B, kriteria C, sehingga nanti final termnya itu berdasarkan kriterion. Bahkan subjek grup kriterion pun sudah ada di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat bagian bawah. Nah, begitu. Mungkin tambah satu kriterion lagi supaya terlihat bedanya ya. Waktu kita memasukkan dua kriterion dengan tambahan kriterion B, begitu. Kemudian kita langsung klik satu contoh global ya. All grade subject are same ya, di bawah. Kemudian ya, ini berarti kriteria yang akan dipakai untuk semua. Nah, terlihat ada dua kriteria. Kita bisa nambahkan ke bawah indikator-indikatornya, tapi kriterianya tetap mengunci hanya ada dua. Oke, kita selesai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe. Nah, ada beragam macam tipe. Tipe apa contohnya di sini? Kalau kita berbicara tentang tipe itu, tipe penilaiannya seperti apa? Apakah formatif, apakah summatif, atau diagnostik? Itu bisa dimungkinkan. Jadi kita tidak terbatas terhadap dua itu saja, ya. Kita bisa tambahkan. Kemudian selanjutnya ada kategoris. Nah, kategori ini menarik juga. Contohnya, saya mau pakai kategorinya tentunya kuis. Kuisnya mau pakai bobot, ya pakai bobot sekitar berapa persen? Katakanlah 10%. Kemudian saya mau pakai yang namanya PR, berapa persen? Kalau tidak ada persentase pun sangat dimungkinkan untuk buatnya menjadi 0, sehingga yang diberlakukan adalah rata-rata, atau juga nanti ada pilihan modus seperti itu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke additional setting. Masuk ke additional settingnya. Nah, ini sebagai gambaran. Kalau sekolah-sekolah yang punya nasional, apakah menggunakan KKM di bagian bawah, itu sangat memungkinkan untuk menggunakan KKM, baik per mata pelajaran maupun per global. Itu sih, ada yang mau ditambahkan tentang asesmen ini? Enggak sih, kayaknya udah lengkap banget nih. Lengkap, oke. Baik, rekan-rekan sekalian, jika sudah, kita akan akhiri. Iya, baik, kita akan akhiri sesi demo dari video singkat yang kami bisa berikan dari GKI Enterprise. Kami berharap kehadiran GKI Enterprise ini bisa sepenuhnya memberdayakan guru, namun berpusat pada siswa. Sampai bertemu lagi dalam edisi demo atau tutorial selanjutnya dari Guru Kreator by Paideia. GKI Enterprise, go!